Salawat serta salam selalu tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Dan insya Allah kita berada salah satu di antaranya. Kalau bicara Nabi, bicara peringatan Maulid Nabi, udah ngomonginnya Nabi aja. Kenalkan Nabi kepada umatnya yang tidak hidup sezaman dengan Nabi. Kenalkan baginda Nabi di saat orang-orang berkumpul saat ini, karena kita tidak hidup sezaman dengannya. Mau kenal Nabi lebih dekat, ada kitabnya, Syama'il Muhammadiyah namanya, disusun oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi orang alim ahli hadis. Zikrus salihin tanzilur rahmah. Sebab kita membicarakan orang soleh maka turun rahmat. Maka kita kupas sedikit Imam Tirmizi ini. Ahli hadis. Beliau berguru masalah hadis kepada dua imam hadis, yaitu Imam Bukhari, punya murid Imam Muslim. Jadi Imam Bukhari sama Imam Muslim itu guru sama murid. Imam Tirmizi berguru kepada dua imam hadis ini. Imam Tirmizi selain alim, cerdas, pintar dalam urusan agama, beliau juga abid, ahli ibadah. Rasa takutnya kepada Allah menyebabkan dia sering menangis. Bahkan diriwayatkan di akhir-akhir usianya sebelum wafatnya beliau mengalami kebutaan disebabkan karena sering menangis. Ditanya oleh muridnya, wahai guru, kenapa engkau sampai sebegitunya nangis terus? Orang alim, hafal Quran, hafal hadis ribuan, tahajudnya luar biasa, tapi masih sering nangis. Ketika ditanya, kenapa nangis? Karena rasa takut dan khawatir kalau nanti Allah panggil saya, amal saya belum cukup. Ahli ibadah, hafal Quran, ahli hadis, masih takut, masih sering nangis. Takutnya amalnya nggak cukup dibawa. Nah, Imam Tirmizi susun kitab judulnya Syama'il Muhammadiyah. Syama'il artinya rangkuman. Jadi di situ dirangkum hadis-hadis, riwayat-riwayat dari para sahabat dan Nabi langsung. Bagaimana Nabi secara fisiknya, bagaimana akhlak Nabi kepada sesama manusia, kepada keluarga, kepada bahkan sampai musuhnya. Setelah Imam Tirmizi, ulama-ulama di zaman-zaman berikutnya terusin tuh syama'il-syama'il lainnya. Ada yang dikasih nama Asy-Syifa fi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Ada lagi lebih tipis lagi, Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul, karya Syekh Ismail An-Nabhani. Di dalamnya riwayat-riwayat tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di zaman pengarang kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifil Huquqil Mustafa, itu orang tua di zaman itu kalau ada laki-laki datang melamar, itu akan ditanya, udah hatam belum kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa? Ditanya tuh, bukan ditanya, emang udah logam mulianya berapa gram? Emang nanti mau ngadain pestanya di gedung apa di mana? Enggak itu yang ditanya. Tapi yang ditanya, apakah kamu sudah hatam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa? Apa maksud tujuannya? Dia pengen nanti calon suami dari anaknya itu kenal dan mampu mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membina rumah tangga. Nabi itu semuanya bisa ditiru. Sampai hal romantisnya aja Nabi itu bisa dicontoh. Diriwayatkan Aisyah wanita solehah, istri yang patuh dan tunduk pada suami. Baginda Nabi malam hari belum pulang, belum berani tidur ini Aisyah sampai Nabi pulang.
Akhirnya waktu berjalan, malam mulai larut, tanpa disadari Aisyah nungguin Nabi di balik pintu ketiduran. Senderan itu Aisyah di pintu, ketiduran. Ternyata qadarullah wa masya'a, Rasulullah udah ada di depan rumah. Tapi Rasulullah sungkan, takut mengganggu, takut Aisyah udah tidur. Akhirnya Rasulullah nungguin subuh, Rasulullah juga bersandar di balik pintu. Itu kalau dilihat dari atas tuh, Aisyah nyender dari bagian dalam, Rasulullah nyender di bagian luar. Romantis nggak kira-kira itu? Tolong dong dijawab, romantis nggak itu? Kalau sekarang umatnya ada yang mencontoh begitu, dapat pahala sunnah. Karena apa definisi sunnah? Apa yang dilakukan, apa yang diucapkan Nabi ketika kita mengerjakannya, itulah sunnah. Sekarang bisa nggak kita tiru begitu? Udah banyak umatnya yang nggak meniru sunnah ini. Pak, pulang jam berapa? Kayaknya malam mah, jangan lupa kunci serepnya dibawa. Begitu nggak itu tuh? Tolong dong jujur, bener nggak tuh? Nggak ada istri yang sekarang nungguin sampai nunduk-nunduk begitu. Pokoknya bawa kunci serep. Tuh romantisnya Nabi. Diriwayatkan baginda Nabi berjalan dengan Siti Aisyah menuju Masjid Quba. Kurang lebih sekarang itu kalau ditempuh 6 kilo. Nabi berjalan dengan Siti Aisyah dari rumah beliau yang sekarang jadi makomnya. Kalau kita pernah umrah, ada bagian di sudut Masjid Nabawi kubah warna hijau. Berjalan Rasulullah terus ngeledekin Aisyah. Aisyah, kita balapan lari yuk. Yang kalah gendong yang menang. Akhirnya berlomba larilah pasangan yang mulia ini, disaksikan oleh para sahabat di kota Madinah. Begitu romantisnya pemandangan yang dilihat saat itu. Singkat cerita, Rasulullah laki-laki langkahnya lebih besar, maka Rasulullah lah pemenangnya. Rasulullah candain Aisyah, ayo Aisyah gendong saya. Aisyahnya memerah itu, memerah pipinya, ya masa saya yang gendong. Akhirnya Rasulullah katakan, jangan, kamu nggak kuat, kamu aja yang saya gendong. Digendong Siti Aisyah itu tuh ke Masjid Quba. Diriwayatkan dalam kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul, satu hadis yang datangnya daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan berlebih-lebihan dalam memujiku seperti orang-orang Nasrani memuji Isa anak Maryam. Innama ana abdun, karena sesungguhnya saya ini adalah hamba Allah. Faqulu, maka kalian ucapkan Muhammad Abdullahi wa Rasuluh. Ittira, makna ittira itu adalah mujawazatul haddi fil madhi, berlebih-lebihan dalam memuji. Maka Nabi bilang, jangan berlebih-lebihan muji saya kayak orang Nasrani. Siapa Nasrani? Umatnya Nabi Isa yang ingkar, yang belot. Karena umatnya Nabi Isa yang patuh dan tunduk dan mengikuti ajaran yang benar-benar ajaran dari Nabi Isa yang datangnya dari Allah, disebutnya apa kaumnya? Hawariyun. Kalau Nasrani itu yang belot. Jangan berlebih-lebihan, kata Nabi, dalam memujiku seperti Isa, pengikutnya Isa ibni Maryam. Amma ana abdun, saya ini hamba, maka kalian ucapkan abduhu wa rasuluh. Saya ini hambanya Allah dan utusannya Allah.
Nabi lagi ngajarin kita jangan berlebih-lebihan dalam memuji. Di saat sekarang ini banyak orang yang gila akan pujian atau dia berlebih-lebihan dalam memuji. Kalau ternyata prakteknya dalam kehidupan kita bermasyarakat, bergaul, kita minta pujian atau kita berlebihan dalam memuji, ingat, berarti kita telah mendustai ikrar kita di setiap sholat kita, di setiap fatihah kita. Al-Fatihah itu nama lainnya sab'ul mathani. Sab'un 7, mathani maksudnya 2 kali itu diulang-ulang, 7 ayat yang diulang-ulang. Subuh berapa kali? Tolong dijawab dong, tadi Kak Yadi minta tepuk tangan dikasih. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, maka 7 ayat yang diulang-ulang disebutnya sab'ul mathani. Belum yang di luar sholat. Di situ kita berikrar, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Ada juga yang menerjemahkan segala puji hanya milik Allah. Artinya pujian itu hanya milik Allah. Kita seakan-akan lagi mengikrarkan pujian hanya milik Allah. Tapi kalau prakteknya di luar sholat kita masih gila pujian, atau kita kalau muji berlebih-lebihan, berarti kita dusta dengan apa yang kita ucapkan di setiap sholat kita. Imam Hasan Al-Basri, ulama besar dari kalangan tabi'in, kalau mulai taklim, mulai ceramah kayak begini, itu kan pasti muqaddimah, alhamdulillahi rabbil alamin, begitu kan ya Ustadz ya? MC aja pakai muqaddimah kan? Nah, Imam Hasan Al-Basri beberapa riwayat menyebutkan sering pingsan di saat melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa? Karena bergejolak hatinya, takut mulut sama hati enggak sinkron. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah, ulama besar, guru besar, mufti besar dari Mesir, diriwayatkan oleh muridnya Habib Ali Al-Jufri, mendapatkan kisah daripada supirnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau punya kebiasaan kalau habis pengajian model begini nih, pulang nggak langsung ke rumah, minta diantar ke masjid. Supirnya tuh bingung, waktu sholat enggak, ngapain ya ke masjid, ntar supirnya nungguin, tahu-tahu berapa waktu balik udah selesai. Karena saking seringnya, penasaranlah si supir ini memastikan apa yang dilakukan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ternyata di tempat sholat nggak ada, mungkin lagi di toilet kali ini buang air. Pas disamperin, masya Allah, tabarakallah, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi lagi nyikatin kamar mandi. Kata supirnya, kenapa Syekh sampai segininya? Engkau tahu berapa banyak yang hadir di setiap majelis pengajianku? Begitu banyak orang. Maka aku khawatir, aku harus melawan penyakit hatiku akan rasa bangga, akan merasa ingin selalu dipuji. Maka aku lawan, aku kerdilkan dengan aku menghinakan diriku. Aku selalu ke kamar mandi menyikat lantai WC supaya ada hadir perasaan. Engkau tadi di pengajian banyak yang dengerin, tapi engkau manusia biasa yang nyikat kamar mandi juga. Begitu seorang ulama besar ingin melawan perasaannya ingin dipuji. Tuh kalau kita gila pujian, ini dibalik, muji orang berlebih-lebihan. Maka kata Nabi, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam,
Nabi lagi ngajarin ke kita, jangan memuji berlebihan, jangan gila akan pujian. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ukuran setiap tahun kita memperingati kelahiran baginda Nabi, di setiap kita menjawab cinta enggak sama Nabi, cinta, maka cinta butuh pembuktian. Salah satu pembuktiannya dengan mengamalkan apa yang beliau kerjakan, apa yang beliau sampaikan semampu kita. Ini saya harus bilang semampu nih. Jangan kita berusaha yang kita nggak mampu, maksain. Jadi melakukan amalan sunnah tuh yang kita mampu, disesuaikan dengan kemampuan keadaan. Jadi amalkan apa yang Nabi sampaikan. Setiap hadis yang kita dengar dari para ustadz bukan hanya modal dengan telinga, tapi harus dengan keimanan. Maka tolak ukur maulid ini ada hasil atau tidak setelah peringatan maulid ini, bagaimana cara kita mengamalkan apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Kedua, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Lubabul Hadis. Ada juga dinukilkan dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Imam Jalaluddin As-Suyuti ini ulama multidisiplin. Ahli hadis iya, ahli fikih iya, ahli tafsir iya. Tafsirnya yang paling fenomenal, yang masih dipakai sampai zaman sekarang di pesantren, di lingkungan masjid, musola, majelis taklim, ada namanya tafsir Jalalain. Jalalain tuh dua jalal, karena pengarangnya, penyusunnya dua orang, guru sama murid, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti ahli hadis, makanya disebut Al-Hafiz. Al-Hafiz dalam literatur Islam tuh bukan gelar buat penghafal Quran, tapi penghafal hadis. Syaratnya 100.000 hadis, hafal redaksi dan matan. Redaksinya misalnya, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, segitu doang tuh redaksi. Tapi kalau sama matan, an Rasulullah SAW, bisa jadi 2 lembar satu hadis yang mesti dihafal 100.000. Banyak apa dikit? Jadi kalau ulama bergelar Al-Hafiz ngomentarin hadis, pantes. Imam Jalaluddin As-Suyuti diriwayatkan kenapa beliau bisa cerdas itu. Di saat beliau haji, beliau minum air zam-zam. Udah pernah minum air zam-zam? Alhamdulillah, walaupun belum berangkat, kadang-kadang dapat ya oleh-oleh kan. Mudah-mudahan kita bisa minum air zam-zam langsung di Masjidil Haram. Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam tuh bagaimana yang minum. Maka makna daripada ini hadis, air zam-zam ketika kita minum terus kita panjatin doa, itu adalah kesempatan mustajab. Minimal kalau kita minum air zam-zam, doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Tuh minimal kita baca itu tuh kalau mau minum air zam-zam. Ya Allah, aku memohon akan ilmu yang manfaat, rizki yang luas, dan obat dari segala penyakit. Begitu juga dengan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ketika beliau minum air zam-zam, beliau berdoa, Ya Allah, jadikan pemahaman saya dalam ilmu fikih seperti pemahaman Syekh Sirajuddin Al-Bulkani, salah satu ulama besar ahli fikih di zaman itu. Ya Allah, jadikan pemahaman saya dalam ilmu hadis seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ahli hadis di zaman itu. Dengan sabab mustajabnya air zam-zam, dikabul sama Allah, beliau jadi ulama yang ahli multidisiplin.
Sekarang beliau meriwayatkan hadis. Ini yang ngeriwayatin orang alim, orang soleh, yang ngomong Nabi. Kita sebagai umat mustinya, kalau orang Sawangan bilang kudu, wajib, manintaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyakhtua. Manintaqala, kata Nabi, siapa orang yang berpindah, siapa orang yang bergerak, liyata'allama ilman, untuk dia belajar akan ilmu agama, ghufira lahu, diampunin bagi dirinya dosanya, qabla ayyakhtua, sebelum dia beranjak. Maksudnya gimana? Tadi jam berapa datang ke musola? Jam 9. Pantesan masih sepi tadi. Saya udah nyampe jam 9 masih sepi, putar balik lagi tadi ke depan. Nah, di rumah suaminya nanya, "Mah, datang ke majelis maulid musola?" "Insya Allah datang, Pak, ini lagi siap-siap." Ngomongnya sambil duduk di kursi, sambil nyiapin makanan buat anak. Tapi dia udah rapih, tinggal berangkat. Ketika dia mau berangkat, beranjak ngangkat pantatnya, ghufira lahu, diampunin dosanya qabla ayyakhtua, sebelum dia berangkat. Tuh fadilah, keutamaan daripada duduk di majelis ilmu. Saya mau bilang begini, yang ngomong Nabi, yang meriwayatkan orang-orang soleh. Apa kita enggak mau ngamalin? Begitu banyak. Enggak, ngaji itu Bapak Ibu bukan nyari pinter nomor sekian. Bukan berarti Bapak Ibu pulang dari musola ini masuk rumah, "Assalamualaikum." "Salam." "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Takutnya orang rumah ntar megang jidat. Aduh, anget ini nih. Tapi ada keutamaan pengampunan dosa di dalamnya. Ghufira lahu qabla ayyakhtua. Tapi ingat, ada kaidah begini, muqtarinan bi fi'li. Niat baik mesti dibarengin dengan perbuatan. Fadilah daripada itu hadis tadi, siapa orang berpindah untuk menuntut ilmu, dari anak yang kecil tadi tuh, santri-santri TPQ, setiap dia mau berangkat dari rumahnya udah diampunin dosanya. Begitu juga kita bapak-bapak, ibu-ibu di Al-Mukhlisin ada majelis ilmu. Ketika kita mau niat berangkat, sebelum kita bergerak melangkah kaki kanan keluar rumah tuh udah diampunin dosa. Itu makna daripada itu hadis. Kenapa Anda tasyahudnya begitu goyang-goyang? Oh, saya ikut pendapat guru saya. Guru saya ikut pendapat gurunya. Gurunya ikut pendapat ulama. Ulama dari madhab Maliki yang mengamalkan hadis Nabi ketika tasyahud mengangkat jarinya, ya taharrak, bergerak-bergerak. Jadi entar pas lagi ditimbang amal, lagi diaudit, "Kenapa kamu begini? Begini, begini. Imam Malik ditanya, "Kenapa kamu berfatwa begini?" "Saya ikut daripada tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW." Intinya harus ada sandaran. Saya mau tanya nih, kalau ngaji senderan enak nggak? Enak. Makanya musola masjid yang laku tuh tembok sama tiang. Nggak apa-apa, segitu juga udah cakep, nyender, yang penting nyaman. Apalagi dalam amaliyah yang wajib kita mesti ada sandaran. Ibu, yang namanya bekal itu nggak bisa diukur sedikit atau banyak, nggak bisa diukur besar atau kecil, yang penting cukup. Bener nggak? Yang namanya bekal tuh ukurannya cukup, nggak bisa diukur banyak, sedikit, besar, kecil, nggak. Yang penting cukup. Cukup belum? Belum cukup ini. Tapi waktu yang memisahkan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.